Sebelum ke cara penggunaan dan kelebihan maupun kekurangan dari buket ini, saya akan menjelaskan tentang pengertiannya. Nah, pengertian buket di sini adalah platform berbasis games yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran kelas. Nah, buket di sini menyediakan beberapa fitur-fitur permainan yang isinya itu dapat memberikan peserta didik itu aktif atau interaktif di kelasnya. Nah, buket di sini menyediakan beberapa kuis atau pertanyaan-pertanyaan yang digamifikasi berupa games. Jadi, buket di sini sangat berguna sekali untuk pembelajaran di kelas. Nah, mungkin hal ini sejalan dengan pemikiran Kiai Dewantara yang mengatakan bahwa bermain adalah cara efektif untuk anak belajar. Nah, ia juga berpendapat bahwa bermain dapat membantu anak-anak mengembangkan kepribadiannya, kecerdasan, dan kemampuan untuk mengekspresikan perasaan, pikiran, dan perbuatannya. Halo semuanya, sekarang kita akan masuk bagaimana penggunaan buket. Untuk penggunaan buket, kita harus menyiapkan komputer terlebih dahulu. Silahkan masuk ke dalam laman Google atau Chrome, kemudian kita klik buket.com. Nanti setelah mengklik buket.com akan muncul tampilan seperti ini. Baik, di tampilan tersebut terdapat login atau sign up. Jika kita sudah pernah menggunakan buket dan punya akunnya, kita bisa langsung sign up. Tapi jika kita pengguna awal, kita harus menggunakan login. Untuk login dalam buket ini bisa menggunakan dua pilihan. Yang pertama menggunakan akun Google dan yang kedua menggunakan akun email. Untuk lebih mudah kita akan menggunakan akun Google. Kita tinggal pilih akun saja, kemudian klik lanjut. Kita harus menunggu terlebih dahulu ya rekan-rekan calon guru hebat. Oke, kemudian jika sudah akan muncul di pojok mengenai account atau user yang akan kalian dapatkan. Kemudian di sini ada create. Create berfungsi untuk membuat soal-soal buket yang akan digunakan. Atau favorit adalah semacam laman di mana kita bisa mencari soal-soal yang sudah ada dan kita masukkan ke favorit agar ketika kita menggunakannya kita langsung masuk ke favorit. Kemudian ada history. History di sini adalah history penggunaan buket yang kita gunakan untuk peserta didik. Kemudian homework, saja lamar kerja. Play, di sini play untuk bermain. Jika kita menjadi peserta maka kita akan masuk ke play dengan memasukkan kode game atau game ini. Oke, teman-teman, selanjutnya cara penggunaannya kita bisa langsung saja ke create. Di create kita bisa memasukkan titelnya. Titelnya misalnya bahasa Indonesia, deskripsinya memahami tentang teks hikayat. Kemudian kita bisa masuk ke manual untuk mengetik soalnya dan pilihan jawabannya. Oke, sekarang kita akan mulai mencoba permainan seperti apa, bagaimana pengaturan atau setting yang bisa kita gunakan untuk memberikan buket ini kepada peserta didik. Agar lebih mudah, kita bisa mencari terlebih dahulu buket yang sudah ready. Misalnya kita klik materi artikel ilmiah populer. Untuk artikel ilmiah populer pada kurikulum Merdeka digunakan kelas 8. Terdapat banyak pilihan, kita bisa memilih mau menggunakan buket yang mana. Nah, di sini ada yang 10 question atau 10 pertanyaan, 20 pertanyaan, dan kita untuk uji coba kita pilih 10 pertanyaan. Baik, nanti di sini akan muncul soal-soalnya apa saja, bisa kita baca, kita sesuaikan dengan
materi yang telah kita ajarkan di kelas. Kemudian jika dirasa pertanyaannya sudah sesuai, bisa kita langsung mulai ke dalam game. Kita mulai sebagai host game karena kita yang akan menjadi host dalam permainan ini. Kemudian seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya mengenai jenis-jenis dari permainan yang ada di Bluecat, nah kita bisa memilih. Karena kita akunnya bukan akun plus, jadi kita harus memilih yang gratisan saja ya teman-teman. Oke, untuk Bluecat sendiri biasanya yang lebih populer di kalangan siswa adalah Crypto Hack. Kenapa Crypto Hack? Karena anak-anak akan senang jika bisa mencuri poin. Oke, kita klik Crypto Hack di sini. Kita sebagai host, kemudian klik host. Kemudian akan ada munculnya peraturan sebagai host. Kita akan menggunakan waktu atau menggunakan jumlah kripto atau poin yang akan digunakan oleh peserta didik. Jika menggunakan time atau waktu, kita bisa menentukan dalam berapa menit permainan ini akan berakhir. Bisa dari 7 atau bisa kita ubah menjadi 15 menit. Tapi untuk mempersingkat waktu, kita bisa menggunakan 7 menit. Rekomendasi dari Bluecat sendiri. Oke, kemudian kita scroll sedikit ke bawah. Setting. Instruksi bagaimana anak-anak menggunakan Bluecat. Tapi terkadang anak-anak sudah memahami, jadi lebih meminta skip saja. Lanjut ada allow joining. Jadi siapa saja yang bergabung akan ditampilkan. Kemudian biasanya anak-anak dalam game Bluecat akan memilih user random names. Jadi mereka lebih suka menulis sendiri daripada ditentukan oleh Bluecat. Kemudian allow student count. Oke. Jika menggunakan kripto, kita bisa menentukan kripto goals-nya sampai berapa. Capaian goals dari poin kriptonya berapa, bisa 10 juta, 100 juta. Tapi disesuaikan saja ya teman-teman, bahwasanya untuk crypto goals ini jika peserta didiknya banyak, bisa crypto goalsnya lebih banyak. Tapi untuk lebih efisien waktu dalam kelas, kita bisa memilih waktu agar sesuai dengan rancangan yang kita buat dalam pembelajaran. Oke, jadi kita pakai yang waktu. Oke teman-teman, ini sebagai sampel penggunaan Bluecat dalam salah satu permainan yang ada atau yang tersedia dalam Bluecat. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kali ini saya akan membahas tentang kekurangan dan kelebihan dari Bluecat. Di dalam Bluecat sendiri, bahasa yang digunakan masih menggunakan bahasa Inggris dan tidak ada terjemahan bahasa Indonesia. Tentu saja hal tersebut menjadi kekurangan atau hambatan bagi peserta didik untuk memahami instruksi yang diberikan oleh guru. Menyebabkan guru harus menjelaskan terlebih dahulu proses permainannya gitu ya. Dan kekurangan selanjutnya adalah aplikasi Bluecat ini memerlukan koneksi internet yang stabil. Seorang guru atau host harus memiliki koneksi internet yang stabil agar permainan berjalan dengan lancar. Ketika seorang guru tidak memiliki koneksi internet yang stabil atau terputus di tengah jalan, proses permainan akan terhenti dan akan mengulang kembali dari awal. Tenang saja, tidak hanya kekurangan, di aplikasi Bluecat memiliki kelebihan. Kelebihan yang pertama adalah dapat memasukkan pertanyaan yang ada di bank soal kuis atau sekadar mengambil soal yang sudah ada. Guru juga bisa membuat pertanyaan dari awal gitu sesuai dengan keinginannya. Nah, kelebihan selanjutnya adalah di dalam Bluecat sendiri, seorang guru atau host bisa mengatur durasi waktu sehingga proses permainan akan berjalan dengan efektif. Baik, cukup sekian penyampaian dari kelompok kami mengenai aplikasi Bluecat. Semoga bermanfaat dan digunakan dengan sebaik-baiknya. Karena kami bertiga perempuan, kami tidak akan meminta maaf atas kesalahan yang ada. Karena perempuan selalu benar. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.